IG News kembali hadir bersama saya Aldeta Kancah, berikut Warta Parlemen selama sepekan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan dirinya tidak ada niatan untuk menjadi presiden selama 3 periode. Dirinya mengatakan akan tetap mengikuti peraturan dengan konstitusi yang berlaku. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memberikan tanggapan mengenai adanya isu penambahan masa jabatan presiden selama 3 periode melalui akun Instagram pribadinya. Ia menyatakan masa jabatan presiden masih berpatokan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memberikan tanggapannya mengenai adanya isu penambahan masa jabatan presiden selama 3 periode. Dalam akun Instagram pribadinya, Dasko menyatakan saat ini masa jabatan presiden masih berpatokan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Politisi Partai Gerindra ini menuturkan, dalam pasal disebutkan, masa jabatan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Lebih lanjut, ia menegaskan, selama aturan itu belum berubah, maka aturan masih akan tetap sama dengan yang ada hingga saat ini. Anggota Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menanggapi isu terkait wacana masa jabatan presiden 3 periode. Ia menyatakan masa jabatan presiden dan wakil presiden cukup 2 periode sesuai dengan yang tertera dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, karena hal tersebut sudah menjadi bagian dari kompromi demokrasi Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR, Syaiful Huda, menanggapi isu terkait wacana masa jabatan presiden 3 periode. Menurutnya, hingga saat ini dalam Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden tertuang hanya boleh hingga 2 periode. Ia menyatakan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB masih belum membahas dan menyatakan sikap secara resmi mengenai wacana 3 periode untuk seorang presiden. Syaiful mengatakan PKB sampai saat ini belum bersikap dengan adanya isu masa jabatan 3 periode. Ia menegaskan 2 periode cukup bagian dari pembatasan kekuasaan atau pemerintahan ini termasuk suara mayoritas anak bangsa bahwa presiden cukup 2 periode. Kita berharap wacana ini baru level wacana. Saya kira kita kembalikan pada konstitusi dulu aja. Dan kenapa harus cukup 2 periode saya kira ini sudah bagian dari ruang kompromi demokrasi kita selama ini, dan saya kira ini yang dianggap yang terbaik hari ini. Kalau sebagai politisi PKB gimana Mas memandangnya 3 periode ini? Saya kira sama, jadi semangatnya konstitusi kita tidak membolehkan, artinya semua pihak kita ingin ini kita jadikan sebagai konsensus nasional kita dan komitmen semua individu, semua pemimpin dan elit kita. Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menanggapi adanya wacana mengenai masa jabatan presiden 3 periode.
Dirinya menegaskan sampai saat ini MPR tidak pernah membahas mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Arsul Sani juga mengatakan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membutuhkan waktu yang lama dan tidak mudah untuk dilakukan. Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menanggapi adanya wacana mengenai masa jabatan Presiden 3 periode. Dirinya menegaskan sejauh ini MPR tidak pernah membahas terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 tentang masa jabatan Presiden. Arsul mengatakan dalam rekomendasi yang dihasilkan oleh MPR pada periode lalu terdapat 5 hal yang harus dilakukan pengkajian. Dalam 5 hal yang direkomendasikan itu menurutnya tidak ada satupun pembahasan yang terkait dengan perpanjangan periode jabatan presiden dengan masa jabatan 2 kali berturut-turut menjadi lebih dari 2 kali. Politisi Partai PPP atau P3 itu mengatakan apabila ada usulan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden untuk dibahas, Arsul menilai pembahasan itu akan membutuhkan waktu yang panjang dan bukan hal mudah untuk dilakukannya amandemen undang-undang. Ini kan negara demokrasi, rakyat ataupun katakanlah sekelompok warga mau usul kan tidak bisa dilarang. Tetapi untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar itu kan syaratnya berat, ya. Syarat formalnya ada di dalam Undang-Undang Dasar kita itu sendiri, diusulkan oleh minimal 1/3 ya dari jumlah anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD itu. Sebelumnya juga harus disampaikan usulan dan tentu seperti kita membahas undang-undang juga ada naskah akademik gitu ya dan juga draft perubahan pasalnya. Jadi itu bukan hal yang gampang untuk dilakukan amandemen. Karena itu MPR periode lalu pun rekomendasinya bukan untuk mengamandemen, melakukan pendalaman dan pengkajian, terutama menuju amandemen yang bersifat terbatas, yakni yang terkait dengan perlunya kehadiran pokok-pokok haluan negara. Yang lain-lain itu kita kaji dulu, apakah akan kita implementasikan atau tidak, ya nanti kita lihat hasil kajiannya seperti apa. Dan saat ini Badan Pengkajian MPR RI ya maupun Komisi Kajian Ketatanegaraan, kalau badan pengkajian ini kan merupakan alat kelengkapan langsung. Kalau Komisi Kajian Ketatanegaraan ini adalah alat kelengkapan MPR yang tidak langsung karena terdiri bukan dari anggota MPR RI ya. Itu hanya mengkaji hal-hal yang terkait dengan kemungkinan untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara. Yang lain-lain tentu dikaji, tapi tidak ada yang kemudian mengkaji soal perpanjangan masa jabatan presiden itu. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Badan Narkotika Nasional. Rapat kerja itu dihadiri langsung oleh Kepala BNN Irjen Petrus Reinhard Golose. Rapat kerja tersebut diadakan untuk membahas pemetaan jaringan sindikat narkotika di Indonesia. Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri meminta Kepala Badan Narkotika Nasional untuk bertemu dengan Presiden. Menurutnya, Kepala BNN harus menyampaikan kendala yang dialami terutama dalam infrastruktur peralatan dan manusia. Herman Heri mengatakan anggaran BNN selama ini hanya untuk operasional dan juga infrastruktur yang sangat kurang sumber daya manusia. Ia menyarankan Kepala BNN harus bertemu dengan Presiden untuk membuat langkah terobosan dalam mengatasi kondisi darurat narkoba. Sepenuh hati berniat mendukung kerja-kerja BNN, akan percuma siapapun kepala BNN. Kerja-kerja BNN selama 15 tahun yang saya lihat terkendala dengan satu, undang-undang. Yang kedua, soal infrastruktur peralatan dan manusia. Oleh sebab itu, saya minta kepala BNN untuk bertemu pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk menyampaikan apa adanya kepada Presiden kendala-kendala yang selama ini dialami oleh BNN, terutama adalah infrastruktur, peralatan dan manusia. Selama ini anggaran BNN saya katakan bahwa itu hanya untuk operasional. Kemudian terkait infrastruktur sebetulnya sangat minim dan boleh dikatakan tidak ada. Sehingga tugas BNN hanya urusan sosialisasi yang dinamakan pencegahan, kemudian rehab.
Terkait penindakan, pemetaan, menangkap semua, BNN punya banyak keterbatasan karena itu yang saya sebut tadi, infrastrukturnya kurang, SDM-nya kurang. Oleh sebab itu, Kepala BNN harus bicarakan dengan Presiden supaya Presiden membuat sebuah terobosan, memerintahkan Menteri Keuangan seperti Presiden memerintahkan menteri-menteri lainnya dalam konteks pemulihan ekonomi nasional dan melawan COVID. Presiden all out dalam hal itu. Nah, bagaimana dengan isu konsep darurat narkoba hari ini? Saya katakan bukan hanya darurat narkoba, sudah narkoterorisme. Semua pihak, semua stakeholder harus bersama-sama mau membantu BNN. Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI, Willy Aditya, menyatakan akan membentuk panitia kerja dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Ia juga mengatakan Badan Legislasi DPR RI telah melaksanakan rapat dengar pendapat umum atau RDPU dan akan melakukan RDPU kembali agar mendapatkan perspektif yang baik sehingga tidak terjadinya benturan peradaban. Wakil Ketua Badan Legislasi Balek DPR, Willy Aditya, menyatakan akan membentuk panitia kerja dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, sampai saat ini laporan kekerasan seksual terjadi kenaikan secara signifikan, terutama di masa pandemi COVID-19. Karena itu ia berharap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini dapat menjadi jembatan menuju keadilan. Lebih lanjut, Willy mengatakan, Badan Legislasi DPR akan melaksanakan rapat dengar pendapat umum atau RDPU beberapa kali untuk mendapatkan perspektif yang baik agar tidak terjadi benturan peradaban. RUU PKS ini diusulkan oleh Badan Legislasi. 3 fraksi yang mengusulkannya. Fraksi Partai Nasdem, fraksi PDI Perjuangan, dan fraksi PKB. Panjanya akan kita bentuk untuk proses penyusunan. Jadi ya memang harus dari awal lagi karena ini tingkat 1 tidak carry over. Nah, kita sudah melakukan sekali RDPU dan kemudian kita akan melakukan RDPU ya beberapa kali. Kita ingin mendapatkan perspektif lah, karena biar ini tidak terjadi clash of civilization, benturan peradaban. Di satu sisi dianggap ini penting, di sisi yang lain ini dianggap ya budaya kami seperti ini. Tapi terlepas dari itu semua, hal yang harus kita akui secara faktual, angka kekerasan seksual di kita itu sangat mengkhawatirkan. Laporan Komnas HAM, laporan Infit, laporan yang lain-lain itu naik signifikan, apalagi di masa pandemi ini orang tidak kemana-mana. Nah, tentu kultur kita yang selama ini, ya ini seperti fenomena gunung es, kultur kita yang selama ini menganggap ini suatu hal yang saru, suatu hal yang tabu, padahal ini tidak beradab lah tepatnya, tentu harus kita jembatani dengan kehadiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. DPR dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mengunjungi sebuah industri farmasi yang berlokasi di Kalideres, Jakarta Barat. Industri farmasi tersebut berhasil membuat tes kit antigen dengan tingkat akurasi mencapai 98%. Tes kit antigen ini sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan berstandar WHO dan dinilai dapat membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 serta dapat membantu memulihkan perekonomian Indonesia. Di tengah membanjirnya alat rapid test antigen buatan luar negeri serta untuk memenuhi kebutuhan pasar alat tes cepat untuk tracing COVID-19, sebuah industri farmasi yang berlokasi di Kalideres, Jakarta Barat membuat tes kit antigen dengan tingkat akurasi mencapai 98% serta sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan dan berstandar WHO. Rapid test antigen buatan lokal ini dirasa bisa membantu pemerintah dalam menangani COVID-19. Jumat siang, anggota Komisi 9 DPR, Emmanuel Melkiades Lakalana, beserta Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Fakih, serta Kasudin Kesehatan Jakarta Barat, Kristi, melakukan kunjungan kerja ke PT Zuk Industri Indonesia di Kalideres, Jakarta Barat yang memproduksi alat rapid test antigen buatan dalam negeri. Tes kit yang 80% bahan bakunya merupakan produk dalam negeri ini diklaim memiliki akurasi mencapai 98%, serta telah memiliki sertifikasi dari Kementerian Kesehatan dan berstandar WHO.
Dengan produksi mencapai 150.000 alat tes kit per hari, tes kit buatan lokal ini dirasa bisa membantu program pemerintah dalam menangani COVID-19. Selain itu juga bisa membantu perekonomian di tengah pandemi saat ini. Ya, dan sangat mengapresiasi karena terus terang baru kali ini saya mengetahui bahwa ini dikerjakan oleh saudara-saudara kita sendiri, anak bangsa ya. Kemudian produk Taisan ini didedikasikan untuk membantu program pemerintah penanganan COVID dengan memperkuat 3T. Jadi saya senang sekali karena kualitasnya bagus ya. Produksinya tadi dijelaskan 80% lokal dan itu dikerjakan anak bangsa. Selain tadi membantu program penanganan ya, dengan kualitas yang baik, ini juga membuka ruang menumbuhkan ekonomi. Nah, ini yang menjadi pesan dan strategi bangsa ini dalam penanganan COVID, menyeimbangkan antara penanganan COVID, memutus mata rantai dengan memulihkan ekonomi. Saya kira ini akan sangat mendukung upaya yang seperti itu. Sementara menurut Emmanuel Melkiades Lakalana, produk rapid test antigen lokal ini merupakan implementasi keinginan Presiden Jokowi mendukung penggunaan produk dalam negeri. Namun yang masih menjadi ganjalan adalah masih banyak lembaga, baik di pusat maupun daerah yang cenderung menggunakan produk luar negeri. Kehadiran PT Taisan ini adalah salah satu bentuk implementasi, ya, perwujudan dari spirit yang sudah digelorkan oleh Pak Jokowi untuk yang Impres nomor 6 tahun 2016 itu, percepatan pengamangan obat dan akses dalam negeri. Nah, jadi hari ini kita menyaksikan ada salah satu lagi produk anak bangsa yang harus kita dukung, dan ini sejalan dengan pesan Pak Jokowi beberapa hari lalu. Nah, DPR RI, kami di Komisi 9 tentu mendukung sepenuhnya produk-produk dalam negeri di bidang kesehatan yang memang sudah melalui berbagai proses ketentuan yang berlaku dan kemudian juga memang sudah mendapatkan izin edar dari otoritas terkait. Jadi ini menjadi catatan adalah terkadang sudah dihasilkan itu kementerian lembaga terkait ataupun daerah juga tidak membeli. Nah, ini sekarang waktunya untuk kita semua, setelah ini kita lihat bagus, terus kita juga dorong agar ini dipakai. Nah, ini yang catatan saya untuk seluruh pihak agar seperti tadi teman-teman ID ya, dokter yang sudah menyampaikan bahwa akan mengenal kerjasama karena ini baik dan ini penting bagi masyarakat. Nah, dorongan yang sama juga saya ingin tegaskan bagi semua pihak. Jadi belilah dan cintailah produk-produk Indonesia dan juga berilah ruang bagi semua potensi produk dalam negeri itu berkembang. Untuk itu dirinya meminta agar lembaga di tanah air untuk lebih membeli produk dalam negeri, karena akan percuma jika ada produk lokal yang bagus hanya menjadi penonton. Komisi 9 DPR RI menggelar rapat kerja bersama mitra kerja dari pemerintah. Raker yang diadakan pada 15 Maret lalu dihadiri oleh Kementerian Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Rapat tersebut digelar untuk membahas beberapa hal dalam menangani COVID-19 dan mengevaluasi upaya penanggulangan COVID-19 selama 1 tahun terakhir. Komisi 9 DPR RI menggelar rapat kerja bersama beberapa mitra kerja dari pihak pemerintah. Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 9 DPR, Feli Esterlita Runtuwene, Senin 15 Maret 2021. Rapat kerja kali ini menghadirkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Komisi 9 DPR membahas beberapa hal terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Selain itu, Raker juga membahas evaluasi upaya penanggulangan pandemi COVID-19 selama 1 tahun terakhir. Dalam agenda ini juga dihadiri Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktur Utama PT Bio Farma, serta pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia. Pada saat ini yang mengikuti rapat secara tatap muka dan virtual berjumlah 33 dari 50 anggota dan 9 yang sudah hadir 9 fraksi dari 9 fraksi yang ada, maka sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, rapat dinyatakan quorum serta dinyatakan terbuka untuk umum.
Demikianlah Warta Parlemen IG News selama sepekan. Tetap saksikan berita terkini di YouTube channel IG News serta di website kami di www.ignews.co. Saya Aldeta Kanca beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.